Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara, sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, segera menyelenggarakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat PPKI diagendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang memuat 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Lewat jalan itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden serta Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan untuk mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pembagian wilayah Indonesia, Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembentukan kementerian, Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya, di mana dibentuklah 13 kementerian. Pada tanggal 2 September tahun 1945, dibentuk susunan Kabinet RI pertama berbentuk presidensial dan bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara, GBHN. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat, BKR, sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KMIL, dan HEIHO. Kemudian pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kemudian Supriyadi yang merupakan tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR dan atas maklumat itu, Urip Sumiharjo membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.